Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem saraf. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sebelum lebih detail kita membahas tentang sistem saraf, kita akan mereview terlebih dahulu terkait dengan sistem koordinasi. Berikut ini adalah 3 komponen agar fungsi koordinasi dapat berlangsung. Yang pertama adalah komponen reseptor. Reseptor berfungsi sebagai penerima rangsangan. Yang berperan sebagai reseptor di sini adalah indera. Yang kedua adalah konduktor. Konduktor berperan untuk menghantarkan rangsangan. Adapun komponen yang berperan sebagai konduktor adalah neuron atau sel saraf. Kemudian yang ketiga adalah efektor. Efektor adalah struktur yang berperan untuk menanggapi rangsangan. Komponen efektor berupa otot dan kelenjar. Berikut ini adalah fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yang pertama untuk pengendalian kerja alat tubuh agar bekerja secara serasi. Yang kedua sebagai alat komunikasi tubuh dengan lingkungan luar. Yang ketiga fungsi sistem saraf sebagai pusat kesadaran, kemauan dan juga pikiran. Berikut ini adalah struktur sel saraf atau neuron. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dan menghantarkannya menuju ke badan sel. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Yang ketiga adalah badan sel atau soma. Badan sel atau disebut juga dengan soma atau perikarion berperan untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan rangsangan tersebut menuju ke akson atau neurit. Berikutnya adalah akson atau neurit. Akson atau neurit berperan dalam menghantarkan impuls saraf dari badan sel menuju sel saraf berikutnya. Kemudian di sini juga terdapat akson terminal yang merupakan ujung dari akson. Selanjutnya adalah sel squam. Sel squam adalah sel yang mengelilingi selubung mielin, berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan juga membantu regenerasi dari neurit. Kemudian selubung mielin. Selubung mielin merupakan selaput pembungkus neurit yang tersusun atas lemak, berfungsi untuk melindungi akson dan juga memberi nutrisi. Kemudian nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian antar dua segmen selubung mielin, berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Masih melanjutkan tentang struktur sel saraf atau neuron. Kita akan membahas lebih lanjut tentang mielin. Mielin merupakan selubung lemak yang membungkus neurit dan terdiri atas perluasan dari membran sel squam. Kemudian selubung mielin berfungsi untuk isolator dan memberikan makanan pada sel saraf. Selanjutnya adalah neurilema. Neurilema merupakan sitoplasma dan inti sel squam yang terletak di luar selubung mielin dan hanya ada di sistem saraf tepi. Neurilema berperan penting untuk proses regenerasi saraf. Berikut ini adalah jenis-jenis neuron atau sel saraf. Secara umum neuron dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah neuron sensori atau aferen, berfungsi untuk menyalurkan informasi sensorik berupa potensial aksi atau impuls saraf
dari saraf tepi menuju ke sistem saraf pusat. Yang kedua adalah motori atau efferent, berperan untuk menyalurkan potensial aksi keluar dari sistem saraf pusat menuju ke efektor yang tepat, yaitu otot dan kelenjar. Berikutnya adalah interneuron. Interneuron merupakan sel yang membentuk hubungan antara neuron dan julurannya terbatas pada satu daerah lokal di otak atau sumsum tulang belakang. Berikut ini adalah jenis-jenis reseptor sensoris. Yang pertama adalah mekanoreseptor. Mekanoreseptor mendeteksi stimulus mekanis seperti nyeri, suara, dan raba. Kedua adalah termoreseptor. Termoreseptor dapat mendeteksi perubahan temperatur seperti panas dan juga dingin. Yang ketiga adalah nosireseptor. Nosireseptor mendeteksi kerusakan jaringan baik fisik maupun mekanik seperti nyeri. Yang keempat adalah elektromagnetic reseptor. Elektromagnetic reseptor mendeteksi berbagai bentuk energi elektromagnetik seperti cahaya tampak, listrik, dan juga magnetisme. Dan yang kelima adalah kemoreseptor. Kemoreseptor mendeteksi pengecapan, penciuman, dan juga kadar O2 serta CO2. Berikut ini adalah bentuk-bentuk sel saraf. Yang pertama adalah multipolar. Sel saraf yang bertipe multipolar memiliki 3 atau lebih juluran yang keluar dari badan sel. Jenis neuron utama di sistem saraf pusat yang mencakup interneuron dan juga neuron motorik. Berikutnya adalah bipolar. Bipolar merupakan neuron sensorik yang memiliki 2 juluran yang keluar dari badan sel. Satu adalah dendrit dan satu lagi adalah akson. Hal ini mencakup interneuron. Selanjutnya adalah pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar merupakan neuron sensorik yang memiliki 1 juluran yang terbagi menjadi 2 cabang, membentuk akson dan juga dendrit. Selanjutnya adalah unipolar. Unipolar memiliki 1 akson yang tidak memiliki dendrit, misalnya neuron pada embrio dan juga fotoreseptor di mata. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron yang lain. Sinapsis ini dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung neuron, vesikula akan bergerak lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan asetilkolin. Asetilkolin berdifusi melalui celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor di membran pasca sinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Selanjutnya enzim asetilkolin esterase menguraikan asetilkolin yang telah menyelesaikan tugasnya. Berikut ini adalah jenis-jenis sinapsis. Yang pertama adalah sinapsis jenis akso-aksonik, yang mana ujung akson saraf yang satu bertemu dengan ujung akson saraf yang lain. Kedua adalah aksodendritik, yaitu ujung akson saraf yang satu bertemu dengan ujung dendrit saraf yang lain. Berikutnya adalah aksosomatik, yaitu ujung akson saraf yang satu bertemu dengan badan sel saraf yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang impuls saraf. Impuls saraf adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Sebuah neuron yang tidak membawa impuls dikatakan dalam keadaan polarisasi, di mana ion Na+ lebih banyak di luar sel, sedangkan ion K+ serta ion negatif lain lebih banyak di dalam sel.
Suatu rangsangan seperti neurotransmitter membuat membran lebih permeabel terhadap ion Na+ yang akan masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan depolarisasi di mana sisi luar akan bermuatan negatif dan sisi dalam bermuatan positif. Segera setelah depolarisasi terjadi, membran neuron menjadi lebih permeabel terhadap ion K+ yang akan segera keluar dari sel. Keadaan ini memperbaiki muatan positif di luar sel dan muatan negatif di dalam sel, yang disebut dengan repolarisasi. Kemudian pompa natrium dan kalium mengembalikan Na+ keluar dan ion K+ ke dalam. Dan neuron sekarang siap merespon stimulus lain dan menghantarkan impuls lain. Sebuah potensial aksi dalam merespon stimulus berlangsung sangat cepat dan dapat diukur dalam hitungan milidetik. Sebuah neuron tunggal mampu menghantarkan ratusan impuls setiap detik. Berikutnya kita akan memperjelas bagaimana mekanisme penghantaran impuls saraf berlangsung. Yang pertama adalah tahap polarisasi atau fase istirahat. Pada tahap polarisasi, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup. Pada kondisi ini, bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua adalah tahap depolarisasi. Tahap depolarisasi terjadi ketika neuron dilalui oleh impuls dengan kondisi saluran ion Na+ terbuka, sehingga ion Na+ masuk ke dalam sel. Kemudian muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Yang ketiga adalah tahap repolarisasi. Pada tahap repolarisasi, neuron sudah dilalui impuls yang mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif, dan saluran K+ terbuka sehingga ion K+ keluar. Impuls saraf ini terkait dengan gejala bioelektrika. Pada gejala bioelektrika ini, saraf dalam keadaan istirahat atau tidak menghantarkan impuls. Kondisinya adalah serabut saraf mengalami polarisasi, yaitu permukaan membran luar bermuatan positif dan membran bagian dalam bermuatan negatif. Selanjutnya saraf distimulasi dan terjadi depolarisasi, yaitu permukaan luar bermuatan negatif, sedang permukaan dalam bermuatan positif. Antara daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik yang disebut dengan arus lokal. Adanya arus lokal menyebabkan depolarisasi di daerah sebelahnya, kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya, dan demikian seterusnya. Depolarisasi akan menjalar di sepanjang serabut saraf. Hal ini yang disebut dengan impuls saraf. Berikut ini adalah arah aliran impuls saraf. Pertama, rangsangan akan diterima oleh reseptor dan menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf akan mengalir sepanjang saraf sensori atau aferen menuju saraf pusat. Pada kasus ini yang berperan sebagai saraf pusat adalah sumsum tulang belakang sebagai pusat pengintegrasian. Kemudian dari sistem saraf pusat, impuls saraf dibawa menuju ke neuron motori atau eferen. Dari neuron motori atau eferen, impuls saraf dibawa menuju ke efektor untuk merespon. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak. Secara umum gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak biasa atau gerak yang disadari, dan yang kedua adalah gerak refleks.
Gerak biasa atau gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contoh gerak sadar adalah gerak memegang buku saat ingin belajar, atau gerakan ketika mengambil pensil. Adapun mekanisme gerak sadar atau gerak biasa adalah sebagai berikut. Pertama, stimulus. Stimulus akan diterima oleh reseptor berupa indera. Dari indera, impuls saraf akan dibawa menuju ke saraf sensori. Dari saraf sensori, impuls saraf akan dibawa menuju ke pusat saraf, yaitu otak. Dari pusat saraf, impuls saraf akan dibawa mengalir menuju ke saraf motoris. Dari saraf motoris, impuls saraf akan dibawa menuju ke efektor atau otot untuk melakukan respon. Berikutnya adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalanan pada gerak refleks berlangsung sangat cepat, melewati jalur yang pendek dan umumnya tidak melewati otak, tetapi melewati sumsum tulang belakang. Adapun contoh gerak refleks adalah terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda yang panas. Berikut ini adalah mekanisme gerak refleks. Pertama adalah stimulus. Stimulus diterima oleh reseptor berupa indera. Dari reseptor, impuls saraf akan dibawa menuju ke saraf sensori. Kemudian impuls saraf dibawa oleh saraf sensori menuju ke interneuron yang ada di sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, impuls saraf akan dibawa menuju ke saraf motori, lalu menuju ke efektor atau otot. Ketika impuls saraf sudah mencapai otot, maka akan terjadi respon. Jenis gerak refleks dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah refleks otak, merupakan gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di otak, misalnya berkedipnya mata, dan juga refleks pupil mata karena rangsang cahaya. Yang kedua adalah refleks sumsum tulang belakang, merupakan gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang ada di sumsum tulang belakang, misalnya gerakan kaki karena menginjak duri atau api. Demikian pembahasan tentang sistem saraf, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.